Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Napitasari. Di sini saya akan menceritakan sejarah perobekan bendera di Hotel Yamato. Tepat 77 tahun yang lalu, tanggal 19 September 1945 silam, terjadi peristiwa perobekan bendera Belanda oleh pemuda Surabaya. Disebutkan dalam modul sejarah Indonesia kelas 11 oleh Kemendikbud, insiden perobekan bendera terjadi di Hotel Yamato, Jalan Tunjungan, Surabaya. Peristiwa ini terjadi sebelum pertempuran 10 November meletus. Sejarah perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Pada saat itu, orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato dengan dibantu pasukan sekutu. Di bawah kepemimpinan Victor W. Charles Ploegman, mereka lalu mengibarkan bendera Belanda berwarna merah, putih, biru di puncak Hotel Yamato. Menurut buku Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari era klasik sampai kontemporer oleh Adi Sudirman, tindakan ini memancing amarah para pemuda Surabaya. Mereka beranggapan tindakan orang-orang Belanda itu adalah bentuk penghinaan pada kemerdekaan Indonesia tahun 17 Agustus di tahun yang sama. Selain itu, tindakan mereka juga dianggap sebagai bentuk simbol Belanda mengembalikan kekuasaannya di Indonesia, sekaligus melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Presiden Surabaya Sudirman kemudian meminta Belanda menurunkan bendera tersebut. Namun Belanda menolaknya. Gagal dalam berunding, Hotel Yamato lalu diserbu para pemuda sehingga terjadi berontakan. Beberapa pemuda berhasil memanjat atap hotel dan menurunkan bendera Belanda yang berkibar di puncak Hotel Yamato. Pemuda lalu merobek warna biru di bendera tersebut dan mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Peristiwa itu dikenal sebagai insiden perobekan bendera Belanda. Faktor penyebab perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Belanda dinilai memproklamasi dengan mengibarkan bendera merah putih biru. Gagalnya perundingan antara Presiden Sudirman dengan Victor W. Charles Ploegman untuk menurunkan bendera Belanda. Masa Indonesia mengetahui situasi perundingan tidak berjalan baik sehingga masuk ke Hotel Yamato. Akhir dari insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Kejadian ini semakin diperparah dengan kedatangan Brigadir Jenderal AWS Malabi dan Brigade 49 di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Pasukan ini bertugas melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan interniran sekutu. Brigjen Malabi lalu bertemu dengan perwakilan masyarakat Jawa Timur yang dipimpin oleh RMTA Soeharjo. Kedua pihak diantaranya sepakat Inggris tidak menyertakan angkatan perang Belanda di pasukannya, bekerja sama untuk menjamin keamanan dan ketentraman, membentuk kontrak biro kerja sama, dan Inggris hanya akan melucuti senjata tentara Jepang. Perjanjian itu dilanggar oleh Malabi dan pasukannya. Konflik bersenjata akhirnya meletus pada 27 Oktober 1945. Pada peristiwa ini, masyarakat Surabaya menyerang pusat kedudukan Inggris. Insiden perobekan bendera Belanda itu pun berujung pada konflik di bulan Oktober dan memuncak pada pertempuran 10 November 1945. Pertempuran 10 November terjadi selama 3 minggu dan menewaskan sekitar 6.000 rakyat Surabaya
Seperti disebut dalam buku Perang Revolusi Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 6 oleh Imran Amrin, pertempuran 10 November akhirnya ditetapkan sebagai Hari Pahlawan melalui Kepres nomor 316 tahun 1959. Pada 16 Desember 1959, dalam sejarah nasional Indonesia 6 oleh Boys Ponegoro, Marwati, Joenet, dan Nugroho Susanto, konflik yang dimulai melalui insiden perobekan bendera Belanda itu resmi berakhir pada 28 November 1945 di Gunung Sari, Banten. Baiklah, sekian. Sampai di sini saja cerita sejarah yang dapat saya sampaikan. Waalaikumsalam.